Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 13 akan membawakan materi presentasi mengenai perhitungan persediaan dan masalah penilaian tambahan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Erna Agustina, absen 9. Dan saya Dita, nomor absen 29. Nah, pada presentasi kami kali ini, adapun topik yang akan kami bahas diantaranya yaitu yang pertama, menghitung nilai persediaan. Yang kedua, perhitungan LCOM. Yang ketiga, perhitungan net realizable. Yang keempat, perhitungan relative sales value. Yang kelima, perhitungan standar cost. Yang keenam, gross profit method. Yang ketujuh, retail inventory method. Dan yang kedelapan, perhitungan penyajian persediaan. Baik, langsung saja kita akan bahas dari materi yang pertama, yaitu menghitung penilaian persediaan. Nah, salah satu cara untuk menghitung nilai total persediaan yang dimiliki suatu perusahaan pada periode tertentu adalah dengan menggunakan metode penilaian persediaan. Nah, metode penilaian persediaan merupakan praktik akuntansi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan yang tidak terjual pada akhir periode akuntansi. Nah, angka ini diperlukan untuk menentukan besar harga pokok penjualan atau HPP dan saldo persediaan akhir. Nilai persediaan akhir ini nantinya akan dicatat saat perusahaan menyusun laporan keuangan dan laporan neracanya. Nah, ketika perusahaan menghitung penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memilih salah satu dari beberapa metode penilaian persediaan. Di antaranya yaitu first in first out atau FIFO, yang kedua last in first out atau LIFO, dan yang ketiga average atau rata-rata tertimbang. Nah, yang pertama yaitu metode persediaan first in first out atau FIFO. Nah, FIFO, first in first out, yang berarti masuk pertama, keluar pertama. Metode unit persediaan ini menghitung yang pertama kali masuk ke gudang akan dijual pertama juga. Nah, FIFO merupakan metode untuk menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan produk yang terjual merupakan produk terlama dalam penyimpanan barang. Jadi, biaya yang digunakan sebagai perhitungan produk merupakan produk yang masuk paling awal dalam penyimpanan barang. Yang kedua yaitu metode persediaan last in first out atau LIFO. LIFO atau last in first out adalah metode yang mengasumsikan bahwa harga produk terakhir yang dibeli merupakan harga pokok barang pertama yang terjual. Jadi, unit yang digunakan sebagai dasar perhitungan HPP ini adalah unit yang terakhir kali masuk ke gudang. Nah, metode LIFO ini biasanya diterapkan pada usaha yang mempunyai nilai produk tinggi dan tidak memiliki tanggal kadaluarsa, seperti mobil, perhiasan, minyak, dan lain sebagainya. Metode yang ketiga yaitu metode persediaan average atau rata-rata tertimbang. Metode average atau rata-rata tertimbang menilai persediaan dengan membagi harga pokok persediaan barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang. Jadi metode ini berbeda dengan LIFO dan FIFO di mana nilai tidak mewakili unit lama atau terbaru. Sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Nah, metode average ini merupakan titik tengah atau perpaduan dari metode FIFO dan LIFO. Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan metode FIFO. Metode ini menggunakan persediaan barang yang ada di gudang tanpa memperhatikan barang mana yang masuk pertama atau yang masuk terakhir. Selanjutnya materi yang kedua yaitu metode biaya perhitungan LCOM. Metode biaya atau pasar yang lebih rendah atau LCM adalah cara untuk mencatat nilai persediaan yang menekankan pada tidak melebih-lebihkan nilai aset dan merupakan prinsip akuntansi konservatif yang digunakan untuk menilai persediaan perusahaan. Nah, meskipun metode LCM dapat menghasilkan laba yang lebih rendah dan pajak yang lebih rendah, metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan harus berhati-hati mempertimbangkan metode LCM ketika menilai persediaan mereka untuk memastikan bahwa laporan keuangan mereka transparan dan akurat.
Aturan umumnya adalah bahwa prinsip biaya historis tidak dapat diterapkan apabila manfaat atau kemampuan menghasilkan pendapatan masa depan dari aktiva itu tidak lagi sebesar biaya awalnya. Oleh karena itu, perusahaan melaporkan persediaan pada nilai terendah antara biaya dan harga pasar atau LCM pada setiap periode pelaporan. Selanjutnya kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu perhitungan net realizable. Nilai realisasi bersih atau net realizable value adalah jumlah uang tunai yang diharapkan diterima oleh perusahaan berdasarkan penjualan atau pelepasan suatu barang setelah dikurangi biaya terkait. Dengan kata lain, net realizable value sama dengan nilai penjualan dikurangi biaya. Net realizable value adalah sarana untuk memperkirakan nilai persediaan akhir tahun dan piutang. Pada akhir periode, nilai realisasi bersih ini dilaporkan di neraca dan dilaporkan di laporan laba rugi. Nilai realisasi bersih ini dianggap sebagai pendekatan akuntansi konservatif dan metode untuk menyatakan nilai aset seakurat mungkin. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu perhitungan relative sales value. Metode nilai jual relatif digunakan untuk mencari harga pokok produk bersama. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan laporan tugas akhir ini adalah menentukan harga pokok produk dengan menggunakan metode nilai jual relatif dan mengetahui margin kontribusi terhadap laba yang dihasilkan perusahaan. Nah, metode nilai jual relatif adalah teknik yang digunakan untuk mengalokasikan biaya bersama berdasarkan harga di mana produk akan dijual. Misalnya, sebuah proses produksi mengeluarkan biaya sebesar 1 juta untuk membuat 2 produk. Salah satunya, produk A, akan dijual seharga 4 juta dan yang lainnya atau produk B seharga 1 juta. Dengan metode ini, 80% dari biaya gabungan sebesar 1 juta dibebankan ke produk A. Yang pertama itu standar cost. Pengertian standar costing adalah parameter yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui jumlah biaya dalam proses produksi. Hal ini dilakukan untuk pengendalian dan mencegah terjadinya pemborosan, sehingga bisnis pun bisa meraih keuntungan yang lebih banyak. Standar cost adalah istilah lain untuk menyebutkan biaya standar, merupakan sebuah tolak ukur biaya yang seharusnya digunakan perusahaan dalam memproduksi suatu barang untuk mendanai aktivitas tertentu. Standar cost mempunyai 2 komponen. Yang pertama itu standar quantity atau input atau output. Yang kedua ada standar biaya atau biaya tarif. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan standar cost adalah perusahaan fabrikasi atau yang sering disebut dengan manufaktur, dan yang kedua ada perusahaan jasa yang sering juga disebut dengan service company. Manfaat dari standar costing atau manfaat dari standar cost. Standar costing pada dasarnya berfungsi sebagai upaya pengendalian biaya. Hal ini akan membantu manajer perusahaan memperkirakan jumlah dari sejumlah aktivitas operasional perusahaan. Biaya standar dihitung dalam asumsi-asumsi realistis sehingga mendorong perusahaan melaksanakan operasional seefektif mungkin. Manfaat lain dari biaya standar adalah memberikan pedoman atau gambaran awal bagi para pegawai mengenai total biaya yang seharusnya digunakan. Hal ini tentu akan membuat perusahaan mencegah pemborosan biaya sekaligus menciptakan kinerja bisnis yang efektif dan efisien. Kekurangan standar costing. Yang pertama, biaya standar pada dasarnya bersifat prediktif, di mana akurasinya tidak dapat ditentukan secara tepat. Walaupun perusahaan dengan jelas menggunakan salah satu jenis standar sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi tetap saja tidak ada jaminan yang pasti mengenai keseluruhan perhitungan tersebut. Yang kedua, biaya standar juga cenderung bersifat kaku atau kurang fleksibel bahkan dalam jangka pendek sekalipun. Hal ini berisiko menimbulkan sejumlah permasalahan dalam persediaan. Materi yang keenam atau materi yang kedua yang saya bawakan yaitu tentang gross profit method. Pengertiannya, secara umum, laba kotor atau gross profit adalah pendapatan yang diperoleh dari penjualan sebelum dikurangi dengan biaya pajak seperti pembayaran bunga dan gaji pegawai.
Gross profit atau laba kotor belum bisa disebut sebagai keuntungan bersih dari penjualan. Dalam arti khusus, laba kotor atau gross profit adalah jumlah bersih setelah mengalami pengurangan harga pokok atau HPP. Manfaat dari gross profit yang pertama, digunakan saat perusahaan memerlukan persediaan untuk keperluan intern bila perusahaan menggunakan sistem periodik, atau dengan kata lain digunakan untuk melihat persediaan bulanan. Yang kedua, digunakan untuk mengetahui stok persediaan yang rusak atau musnah akibat kebakaran, pencurian, bencana alam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, digunakan untuk menguji keabsahan persediaan yang dihitung dengan cara lain. Cara menghitung gross profit dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan persentase laba kotor dari harga jual. Dalam metode ini, harga jual adalah 100%, sedangkan harga pokok barang yang dijual adalah 100% dikurangi laba kotor, atau persen laba dikurangi dari 100. Cara menentukan nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut. Yang pertama, dihitung terlebih dahulu jumlah barang tersedia untuk dijual dengan menambahkan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian bersih tahun berjalan. Yang kedua, dihitung harga pokok barang yang dijual dengan cara jumlah penjualan dikurangi persentase dikali jumlah penjualan. Dan yang ketiga, dihitung nilai persediaan akhir barang dagangan, yakni barang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok yang sudah dijual. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan persentase laba kotor dari harga pokok. Bila persentase laba kotor ditentukan dari harga pokok, besarnya harga jual adalah harga pokok 100% ditambah persentase laba. Jadi harga jual lebih dari 100% atau disebut dengan persen laba di atas 100. Adapun contoh perhitungan gross profit sebagai berikut. PD Muncul mempunyai catatan yang berhubungan dengan persediaan barang sebagai berikut yang seperti pada contoh. Tentukanlah persediaan barang dagangan 31 Desember 1995 jika laba bruto ditaksir sama dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh PD Muncul pada tahun 1994. Dengan penjualan di tahun 1994 sebesar Rp65.300.000, menghasilkan laba bruto sebesar Rp17.500.000, yang artinya 28% dari hasil penjualan. Sedangkan di tahun 1995 dengan penjualan sebesar 7 juta menghasilkan laba bruto sebesar 80 juta dikalikan 28% sehingga menghasilkan persediaan barang dagang sebesar Rp14.400.000. Materi selanjutnya yaitu tentang Retail Inventory Method. Retail Inventory Method banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan besar seperti Toserba atau swalayan yang memperdagangkan puluhan bahkan ratusan jenis barang. Metode persediaan retail adalah teknik akuntansi yang memperkirakan berapa nilai stok barang atau toko selama periode pelaporan yang dipilih. Perhitungan ini menggunakan harga pokok barang dagangan, harga eceran, dan penjualan untuk menentukan saldo persediaan akhir toko. Persediaan akhir menunjukkan nilai persediaan yang masih tersedia untuk dijual pada akhir periode. Adapun prosedur penilaian persediaan. Yang pertama itu persediaan awal. Selain diketahui harga pokoknya, juga harus diketahui harga ecerannya. Yang kedua, setiap terjadi transaksi pembelian harus diketahui jumlah harga jualnya atau harga ecernya. Dan yang ketiga, dihitung barang tersedia untuk dijual menurut harga beli dan harga jual. Perhitungan persediaan metode retail. Metode retail dapat digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan perhitungan fisik persediaan. Dalam hal ini, barang yang dihitung dicatat dalam lembar inventory pada harga jual retail, bukan pada biaya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut. Harga pokok persediaan barang tersedia dijual dibagi harga barang tersedia dijual dikali dengan 100%. Presentase harga pokok dengan harga jual digunakan untuk menaksir harga pokok persediaan yang ada pada akhir suatu periode. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh di bawah ini. Dengan menggunakan perhitungan seperti rumus di atas, maka PT Abadi Jaya menghasilkan persediaan akhir menurut harga perolehan sebesar Rp12 juta.
Materi terakhir yang saya akan bawakan yaitu tentang perhitungan penyajian persediaan. Persediaan adalah istilah yang diberikan untuk aktiva yang akan dijual dalam kegiatan normal perusahaan atau aktiva yang dimasukkan secara langsung atau tidak langsung ke dalam barang yang akan diproduksi dan kemudian yang akan dijual. Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Catatan atas laporan keuangan atau CALK untuk persediaan mengungkapkan antara lain yang pertama kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan atau barang perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau barang yang disimpan untuk dijual kembali. Yang kedua ada barang yang masih dalam proses produksi, dan yang ketiga ada penjelasan tentang selisih antara pencatatan dengan hasil inventaris fisik, jenis dan jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak dan usang juga dituangkan dalam CALK. Sistem pencatatan persediaan. Ada dua sistem yang dapat digunakan dalam pencatatan persediaan, yaitu metode perfektual dan metode periodik. Dalam sistem persediaan perfektual atau perfectual inventory system, biaya persediaan akhir dan harga pokok penjualan selama tahun berjalan dapat ditentukan secara langsung dari catatan akuntansi. Sedangkan sistem pencatatan periodik atau periodic physical inventory system, nilai persediaan akhir ditentukan melalui pemeriksaan stok fisik atau physical stock. Dan adapun metode penilaian persediaan menurut stage dan sequence menyatakan ada beberapa macam metode penilaian persediaan yang secara umum digunakan, yaitu identifikasi khusus, biaya rata-rata atau average, masuk pertama keluar pertama MPKP atau FIFO atau first in first out, dan masuk terakhir keluar pertama MTKP atau LIFO, last in dan first out.